Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Mustafa, dan Umi Salamah. Kami di sini akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Investasi dalam Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, pariwisata nasional sebesar 13,9% terhadap total produk domestik bruto. Dan tentu saja dengan besarnya kontribusi sektor tersebut berguna bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerimaan devisa yang diterima dari besarnya konsumsi yang dikeluarkan oleh para wisatawan terhadap produk barang dan jasa nasional. Selain itu, juga pariwisata mampu memberikan multiplier efek bagi sektor-sektor lain, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pariwisata dan ekonomi kreatif menyatakan bahwa pariwisata mampu menyumbang sekitar 8,46% dari total lapangan kerja yang tersedia, yaitu sebesar 192,210 juta orang di tahun 2012. Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, maka peningkatan investasi pariwisata juga menjadi pusat perhatian dalam program pembangunan. Tujuannya agar kegiatan investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah sekaligus memicu peningkatan produksi yang akan dihasilkan. Selain itu, juga program peningkatan investasi pariwisata, khususnya perdagangan, hotel, dan restoran, yang berorientasi pada investasi padat karya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, investasi di sektor pariwisata, yaitu perdagangan, hotel, dan restoran, belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional, sehingga baik konsumsi maupun investasi pariwisata merupakan dua hal yang penting dan patut diperhitungkan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. Karena dengan pertumbuhan pada sektor pariwisata pada akhirnya akan mendorong atau memicu pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Tidak saja pada kawasan pariwisata sendiri akan tetapi juga mempengaruhi daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah sekitar kawasan pariwisata maupun daerah-daerah penunjang pariwisata. Disebabkan oleh munculnya pola pengeluaran dari pengunjung wisata dan inventansi yang dihasilkan oleh adanya transaksi pariwisata tersebut, sehingga pada akhirnya menimbulkan adanya perubahan struktur ekonomi satu negara. Dampak paling langsung terjadi dalam sektor pariwisata utama adalah dengan semakin meningkatkan jumlah penginapan, restoran, transportasi, hiburan, dan perdagangan eceran akan menimbulkan efek sekunder dan multiplier bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat bila dibandingkan dengan dampak fisik dan dampak sosial dari pariwisata. Dampak ekonomi relatif mudah diukur hal ini karena dampak fisik dan sosial sering muncul, sehingga sulit untuk dihitung atau dianalisis secara memeriksa. Salah satu isu-isu untuk yang muncul ketika membahas dampak ekonomi pariwisata adalah sekarang
skala pariwisata. 2. Konsep dan ruang lingkup investasi. Investasi lazim disebut dengan juga istilah penanaman modern atau perbentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat ketika investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran usaha dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal real baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. 3. Investasi dan promosi dalam pariwisata. Investasi dalam pariwisata pada dasarnya merupakan pemahaman yang sama dengan investasi dalam pengertian umum. Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modal tetap fragi capital information yang berhubungan secara langsung dengan pengembangan prasarana atau sarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata. Mengenai masalah pembiayaan pariwisata yang ditujukan untuk prasarana dan sarana pariwisata seperti jalan, jaringan komunikasi, utilitas, pelabuhan lain umumnya dibiayai oleh masyarakat melalui APBN atau APBD yang disebut juga dengan fondisme sosial investment. Sedangkan prasarana dan sarana seperti hotel, tanaman rekreasi, transportasi wisatawan, dan lainnya yang dilakukan oleh pihak swasta yang disebut tourisme Kirat Investment Rusman 2004. Sedangkan